Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Narmalina Agustina, NPM 19124868. أما الأسوأ من الاستسلام وانتظار الفرصة فهو أن يضع ضعيف القدرات أهدافا ضخمة وغير واقعية لا تتناسب مع مواهبه وإمكانياته، وبدل أن يصعد السلم درجة درجة يظل في حالة حلم دائم بالقفز بلا مقدمات لأعلى السلم، وحين يكتشف بعد فترة أنه ما يزال تحت أول درجة يصاب باليأس والإحباط الكبير. أيضا يركز الفاشلون على المشاكل والعقبات التي تقف في طريقهم، وبالتالي قد يتراجعون أمام أي واحدة منها، في حين يركز الناجحون على الهدف النهائي ويرفعون رؤوسهم ناهيته بصرف النظر عن عدد المرات التي يقعون فيها. وهذه المسألة مهمة، كون التركيز على الهدف الكبير يجعل العقبات أمامها تبدو بسيطة وتافهة وربما غير مرئية. كما يلاحظ أن الناجحين يبدأون في سن مبكرة نسبيا، في حين يستمر الفاشلون في المماطلة والتسويف وعدم إكمال أي مشروع حتى يفاجئون بسن الشيخوخة، وفي حين يبدأ الناجحون بتطبيق أفكارهم من الغد ينتظر الفاشلون فرصة أعظم أو توقيتا أفضل أو شريكا مناسبا حتى تطير الفرصة من أيديهم أو يتناسونها بالتدريج. وفي الخصائص الأخرى المهمة في أي خطة عمل ناجحة وضوح الرؤية والمرونة والتركيز والتفرد، فكلما امتلكت رؤية واضحة عما تريد كلما سهل عليك العمل والتنفيذ والوصول لهدفك بشكل مباشر. أما المرونة فصفة ضرورية لتجاوز العقبة المحتملة وأي تغيير يطرأ على خطة العمل. أما التركيز فيعني الاكتفاء بهدف رئيسي تركز طاقتك وجهودك عليه، فالكابتن لا يستطيع قيادة أكثر من طائرة، وأنت لا تستطيع تحقيق أكثر من طموح عظيم. أما التفرد فلا يتعلق بكيفية التنفيذ فقط، بل وفي تفرد الهدف ذاته، فحين يملك الشاب مثلا خطة عمل تنتهي بتخرجه طبيبا، وهذا أمر جيد بلا شك، فإنه يشترك مع آلاف غيره في هذا الهدف. أما حين يقرر أن يصبح طبيبا كي يكتشف علاجا للداء الذي ماتت به والدته، فإنه يمتلك خطة عمل أكثر تفردا وتميزا، بل وأكثر نبلا ووضوحا. Kandungan yang terdapat dalam teks bagian 3 ini ada beberapa poin. Yang pertama poinnya adalah yang lebih buruk dari menyerah dan menunggu kesempatan adalah dia atau orang yang menetapkan atau menempatkan target besar atau tujuan besar dan tidak realistis yang tidak sesuai dengan bakat dan kemampuannya atau potensinya. Jadi orang yang seperti ini dia itu memiliki target yang sangat besar atau cukup besar yang tidak realistis. Artinya tidak realistis ini tidak masuk akal, tidak logis, ataupun kemungkinan untuk mencapai targetnya tersebut sangat kecil peluangnya. Itu maksud tidak realistis ini, yang tidak sesuai dengan bakat kemampuannya. Nah, karena tidak sesuai dengan bakat dan kemampuannya ini, tujuannya ini, karena tidak sesuai dengan kemampuannya, maka kan akan sangat sulit untuk dicapai karena targetnya yang terlalu besar dan tidak realistis tadi. Nah, orang yang seperti ini dia itu bukannya menaiki tangga langkah demi langkah,
tetapi dia tetap dalam keadaan mimpi terus-menerus, melompat tanpa mengenal puncak tangga. Nah, kan kita dalam untuk mencapai suatu tujuan kita harus uh, melangkah step by step, menaiki tangga demi tangga gitu ya kan. Nah, sedangkan orang yang memiliki target yang sangat besar dan tidak realistis, yang tidak sesuai dengan kemampuannya ini, maka itu seperti yang mimpi terus-menerus, namun tidak bisa tergapai gitu. Nah, ketika orang yang seperti ini menemukan atau sadar bahwa dia itu tidak bisa mencapai tujuannya, atau dia itu terlalu lama menghayal dan bermimpi target tersebut, namun tidak bisa tercapai, dan dia menemukan bahwa dirinya masih berada di bawah, maka dia akan putus asa dan frustasi. Karena ya tadi tujuannya atau targetnya tadi terlalu besar dan tidak realistis, yang tidak sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Sehingga ketika dia tidak dapat mencapai tujuannya, maka dia akan putus asa dan frustasi gitu. Jadi pesannya kita boleh bermimpi, boleh mempunyai target, tapi harus dipikirkan juga, sesuaikan dengan kemampuan dan kapasitas kita gitu. Selanjutnya poin yang kedua adalah yang menjadi fokus atau mindset dari orang yang gagal dan juga orang yang sukses. Orang yang gagal, nah itu fokus mereka itu pada masalah dan hambatan yang menghalangi mereka dalam mencapai tujuan apa yang menjadi tujuannya gitu. Nah, jadi orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang gagal, dia hanya fokus pada hambatan yang menghalangi mereka tanpa mencari jalan atau cara untuk dapat melalui halangan tersebut, sehingga mereka itu karena terlalu fokus kepada masalah dan hambatannya, mereka menjadi takut untuk mencoba, takut kalau terjadi hal-hal buruk kalau dia mencoba, sehingga dia tetap stagnan dan tidak mengalami kemajuan. Nah, sehingga dia gagal gitu. Karena tidak mau mencoba, terlalu dihantui atau ditakuti oleh hambatan gitu. Sedangkan orang yang sukses, dia berfokus pada tujuan akhir, tujuan besar yang ingin dicapainya, sehingga dia akan terus maksudnya itu dia itu fokusnya pada tujuan akhirnya, sehingga ia akan terus mencari cara untuk agar menjadi jalan bagi dia dapat mencapai target yang ia akan ingin gapai gitu, sehingga dia akan terus survive, terus mencoba, dan tidak peduli berapa kali pun dia terjatuh, dia tetap bangkit terus survive untuk mencari berbagai cara untuk dapat menjadi jalan dia dan batu loncatan untuk mencapai tujuan yang ingin diraih, sehingga dia dapat berhasil dan sukses. Nah, itu tadi karena dia fokus dengan tujuannya, sehingga hambatan itu tampak sederhana saja gitu, dan tidak terlalu dia takutkan, karena hambatan tadi hanya sebagai kewaspadaan bagi dia gitu, hanya sebagai kewaspadaan, bukan sebagai fokus utamanya, karena fokus utamanya tadi tujuan akhir, sehingga dia bagaimanapun hambatannya maka akan tetap dilewati, dicari jalan solusinya untuk menghadapi halangan tersebut gitu. Selanjutnya, tercatat juga bahwa orang yang sukses memulai pada usia yang relatif dini. Artinya orang yang sukses, dia itu merintis sejak sedini mungkin gitu. Dari awal, dimulai dari hal-hal yang kecil. Dia itu mindsetnya kalau tidak dimulai dari sekarang, kapan lagi gitu kan. Artinya maksudnya di sini memulai dari usia yang relatif dini itu dari sejak dia kepikiran atau mempunyai ide gitu, dia mencoba untuk direncanakan dengan matang dulu, terus
mencoba untuk memulai step by step dari hal-hal sederhana dulu gitu, merintis, karena kan perlu proses untuk sukses gitu. Nah, sedangkan orang yang gagal, dia itu terus menunda-nunda dan berpikir, oh nanti aja gitu. Tunggu aku umur segini dulu, baru aku akan merintis karir gini. Nah, karena terus menundanya ini, dia nantinya akan dikejutkan oleh usia tuanya. Akibat nanti sudah sampai tua, nggak terrealisasi tuh apa yang dia ingin gapai. Karena terus menunda-nunda tadi, nah itu orang yang gagal. Jadi setelah dia tadi dikejutkan oleh usia yang sudah tua dan dia nggak segera merealisasikannya, dia secara bertahap melupakan tujuannya dan gagallah dia gitu. Itu orang yang gagal. Nah, selanjutnya poin yang selanjutnya itu adalah karakteristik penting lainnya dari setiap rencana bisnis yang sukses. Karakteristik atau hal penting gitu yang penting dari setiap rencana bisnis yang sukses. Ada 4. Yang pertama, kejelasan visi. Yang kedua, fleksibilitas. Yang ketiga, fokus. Dan keempat, keunikan atau eksklusivitas. Oke, yang pertama, kejelasan visi. Artinya kita tuh visinya apa nih yang ingin kita capai gitu. Tujuannya apa, harus jelas. Nah, dengan jelasnya visi yang ingin kita capai, yang kita inginkan, maka semakin mudah bagi kita untuk bekerja, menerapkan dan mencapai tujuan yang ingin kita capai. Kalau kita memiliki kejelasan visi tadi, maka kita akan mudah menentukan step by step-nya dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai tadi. Selanjutnya, fleksibilitas. Adalah sifat yang diperlukan untuk mengatasi hambatan potensial dan setiap perubahan dalam rencana kerja. Nah, fleksibilitas ini artinya kayak menyesuaikan dengan keadaan gitu. Kayak dapat menyesuaikan dengan keadaan. Misalnya gini, fleksibel ini misalnya rencana kita A, terus fakta di lapangan B. Nah, kita itu harus bisa menyesuaikan dengan fakta di lapangan, harus fleksibel. Kita tidak bisa hanya monoton dengan rencana kita yang A. Kita harus dapat menyesuaikan dengan fakta di lapangan yang B, maka kita harus mencari cara untuk menyelesaikan atau menghadapi fakta di lapangan yang B tadi. Maka di sini kita diperlukan fleksibel. Nah, itu fleksibel. Selanjutnya fokus. Fokus itu berarti konsentrasi, sungguh-sungguh menjadi prioritas utama apa yang menjadi tujuan utama. Nah, itu makanya kita tuh harus memiliki skala prioritas sehingga kita tuh fokus dengan apa yang menjadi tujuan utama kita. Nah, di sini dalam teks di paragraf terakhir itu, nah itu disebutkan contohnya kapten tidak dapat menerbangkan lebih dari 1 pesawat. Nah, ini contoh fokus. Satu kapten kan nggak mungkin menerbangkan langsung 2 pesawat sekaligus dalam satu penerbangan. Pasti kan satu-satu. Nah, itu fokus. Selanjutnya, keunikan atau eksklusivitas tadi. Nah, keunikan ini tidak hanya terkait dalam metode pelaksanaannya yang unik, misalnya berbeda dengan orang lain, namun juga keunikan tujuan itu sendiri. Nah, maksudnya metode pelaksanaannya unik itu misalnya orang metodenya gini dalam rangka menjadi dalam menjalankan bisnisnya, misalnya metode pelaksanaannya si A gini, terus kita berbeda dengan orang-orang tersebut misalnya. Nah, itu unik. Selanjutnya, tujuan itu sendiri, keunikan dari tujuan itu sendiri. Nah, di dalam contoh, di dalam teks disebutkan seorang pemuda misalnya memiliki rencana bisnis yang berakhir dengan kelulusan sebagai dokter. Ia berbagi dengan ribuan orang lain dalam tujuan ini. Tetapi ketika dia memutuskan untuk menjadi seorang dokter, nah, untuk menemukan obat untuk penyakit yang menyebabkan kematian ibunya, ini
ada keunikan tersendiri gitu. Jadi kan walaupun sama tujuannya menjadi dokter, tetapi latar belakang atau motivasinya menjadi seorang dokter itu berbeda. Contohnya tadi dia ingin menjadi seorang dokter untuk menemukan obat untuk penyakit yang menyebabkan kematian ibunya. Nah, ini adalah sesuatu hal yang unik. Nah, itu. Jadi 4 poin karakteristik atau hal yang penting dari setiap rencana bisnis tadi ada 4. Yang pertama, kejelasan visi, fleksibilitas, kemudian fokus, dan juga keunikan. Ada 4. Sekian yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.